Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini Partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak Partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun Partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Ala kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK. Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Ya. Yang di Serpeng gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Baik. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik karena kaki tangan oligarki Bun, orang kita Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua ABSI Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera dan penjahat, bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul? Merdeka!
Ya, saya kira begitu, itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih Bu, ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus, ya. Di channel ini teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik terkait dengan kabarnya ya usulan pemalsulan Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu dalam hal ini bahwa memang banyak hal yang kita lihat, tentu apa yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia, terutama Forum Purnawirawan ya, dalam hal usulan pemalsulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Tentu ketika masyarakat mempertanyakan kepada partai pengusung dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ini teman-teman, ya ini mengejutkan. Coba kita melihat ya, ini partai pengusung Deddy Sitorus, partai pengusung pemalsulan Gibran, dan Deddy Roy Suryo dan kawan-kawan wawancara Adili Jokowi dan pemalsulan Gibran partai PDIP siap. Nah, tentu dalam hal ini bahwa memang kita melihat ya bahwa memang sebelumnya sudah ada usulan pemalsulan Gibran Raka Buming dari Forum Purnawirawan TNI tersebut teman-teman. Surat tersebut telah dikirimkan kepada DPR atau MPR teman-teman. Namun hanya kita melihat ya masih belum ada keputusan dari DPR atau MPR tidak terkait dengan pemalsulan Gibran. Nah, apakah pemalsulan ini bisa dilakukan atau tidak? Ya, kita menunggu keputusan dari DPR atau MPR teman-teman terkait dengan pemalsulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Ya, jadi teman-teman dikatakan di sini bahwa parpol itu tidak ada gunanya, hanya menghasilkan malin anggaran, dan perusahaan negeri cepat diadili biar negeri ini tegak dan benar. Mulyono sangat memalukan, semua rakyat menjerit tanggung jawab soal ijazah. Bahkan ijazah ini teman-teman, ini menjadi gaduh di tengah-tengah masyarakat, menjadi kekisruan ya, karena memang katanya asli tapi tidak mau ditujukan ya. Kita nggak tahu apakah memang tidak mau ditujukan atau memang ijazah itu tidak ada, atau memang apa namanya ijazah yang diduga tersebut yang benar-benar tidak ada. Nah, tentu dalam hal ini bahwa hanya Pak Jokowi yang bisa menjawab hal ini. Kemudian bahwa Jokowi hidup mewah sedang rakyat menjerit dan penegakan hukum termul semua. Si ibu pertanyaan dan usulannya singkat, padat, dan tepat sasaran. Ya, oke. Ayo menguasai negara adalah politik, yang menguasai politik adalah ekonomi, yang menguasai ekonomi oligarki. Yang paling penting adalah 58% harus tetap kompak dan solid, waspada dan singa. Emang berani cuman omon-omon dan setuju adili Jokowi, Gibran dan dimakzulkan. Ya, kita rakyat Indonesia cinta NKRI mendukung dengan doa ikut bersama. Perjuangan aktivis menutaskan kejahatan politik oligarki yang menjajah rakyat dan merusak ajas demokrasi. PDIP dulu jadi ngedibal Jokowi. Setuju, semua keluarga Jokowi harus dileserkan saja supaya negeri ini tidak gaduh dan supaya tidak ada tipu-tipu. Ya, jadi teman-teman bahwa memang itulah yang disampaikan oleh seorang ibu ini kepada kader PDIP Perjuangan yang dulunya pengusung dari mantan Presiden Joko Widodo, bahkan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, tentang pemalsulan Gibran Raka Buming Raka ya, ini menunggu konfirmasi dari apa namanya MPR ya atau DPR dalam hal ini, apakah ini siap untuk dimalsukan atau tidak, karena memang kabarnya juga tidak ada penolakan ya dari DPR atau MPR ya, apakah ini tidak bisa diterusin
atau memang dibatalkan. Nah, kemudian bahwa periksa bangsa Indonesia majukan bila mendalilkan segera majukan Gibran Wapres ilegal dan adil ijazah palsu. Ditambah dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat ini, perlu kita mengetahui bahwa memang dari awal kasus ini tidak pernah selesai. Apakah teman-teman tahu bahwa kenapa ijazah Jokowi ini tidak bisa diselesaikan? Ya, kenapa polisi tidak bisa menyelesaikan ijazah Jokowi? Padahal ya seperti kasus-kasus lainnya, kasus pembunuhan, kasus korupsi pun ya bisa dibongkar. Tapi kenapa kasus yang satu ini teman-teman, polisi tidak bisa mengungkap sampai seterang-terangnya? Apakah memang polisi takut dengan kasus yang satu ini atau seperti apa? Nah, memang orang yang nggak tahu terima kasih bersatu untuk menegakkan kebenaran, PDIP semakin kacau, semakin hancur. Terima kasih Ibu sudah mewakili suara saya. Dan tidak ingat lagi ya ada zamannya COVID, siapa yang berjuang, ibu-ibu yang buat negara susah banyak pada korupsi. Itulah betul-betul Jokowi penjahat dan penjajah. Nah, ini namanya pertanyaan yang sangat cerdas. Jadi teman-teman, bahwa memang ya tidak bisa dipungkiri ya kalau kasus-kasus yang terjadi seperti kasus ijazah ya, kasus usulan pemalsuan juga. Ini kita lihat bahwa sebagai masyarakat Indonesia ini tidak ada titik terang terkait dengan hal ini. Apakah memang penegakan hukum ya tidak ada tidak ada kemampuan ya atau kewenangan untuk melakukan hal tersebut atau seperti apa? Karena memang kalau ini sepertinya pembiaran atau apa ya kita nggak tahu ya. Ya jelas bahwa kalau ijazah Jokowi, kalau kasus ijazah Jokowi ini tidak sampai diungkap sampai seterang-terangnya, ditambah dengan usulan pemalsuan juga tidak ada penjelasan, tentu ya ini menjadi mumeran ya di tengah-tengah masyarakat, bahwa seolah-olah ya seakan-akan pihak kepolisian tidak bisa mengungkap kasus yang padahal itu sudah ada di depan mata. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.